Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jendela Info Jurnal PKSPD dengan tajuk Ricuh Demo PDAM Mengapa? Pada hari Kamis siang kemarin, Aliansi Topi Jerami dengan masyarakat sipil dan mahasiswa melakukan demo di depan PDAM yang semula hari Senin diundur pada hari Kamis kemarin. Ternyata demo itu kemudian ricuh. Mengapa demo itu ricuh? Nah, saya akan membahas soal demo ricuh dan tuntutannya apa saja. Tetapi mari kita simak terlebih dahulu dan kita ikuti bagaimana situasi dan kondisi di lapangan pada hari Kamis kemarin. Bahwa ada kericuan, ada kesalahpahaman, dan lain-lain. Untuk itu, mari kita simak dan cermati bersama. Setelah itu akan saya perbincangkan atau saya bahas mengapa itu bisa terjadi. Kalau memang salah, ya silakan ayo ketemu, kita ngobrol. Kita minta untuk audit daripada akuntabilitas data dan keterbukaan publik di sini. Kita tidak akan sampai titik ini ketika memang di PDAM keluar, katanya di luar kota. Ya sampai saat ini perubahan yang ada di kantor PDAM sampai saat ini yang berubah cuma catnya aja, catnya baru. Perubahan yang lain mana? Kita belum rasakan. Air tetap kotor, bayar tetap mahal. Apa di dalam WC di kantor PDAM sudah airnya kotor? Suasana demo di PDAM, para pendemo mengerucut masuk ke dalam maksa untuk bisa bertemu dengan jajaran direksi PDAM karena PLT Dirut tidak mau menemui kemudian masa demo berusaha merangsek ke dalam dan dijaga ketat. sudah merasa yang terjadi
kerusuhan dan ternyata juga ada pemukulan kepada demo tidak lagi kondusif. Oke, Mas Samsul, selamat datang atau saya punya kesempatan wawancara Anda di jurnal PKSPD. Apa yang menyebabkan rute ini berubah? Ya pertama kita aslinya nggak berubah, kita tetap akan tetapi cuman kan chaos gedean di sini. Kita sudah memakan waktu banyak, harapan kita itu ditemui oleh Dirut PDAM, akan tetapi Dirut PDAM itu tidak menemui kita sehingga terjadinya chaos seperti ini. Dan saya menyayangkan sekali teman-teman saya juga Aliansi Tebing Jerami dan juga PPTNU sangat kecewa atas tindakan represif terhadap teman-teman kita. Bentuknya apa tuh represif yang dilakukan? Banyak ini pukulan saya di sini, cakaran di sini ini sampai ada darahnya. Sebelum demo apa setelah demo? Pas lagi demo, ini ada cakaran, masih banyak. Makanya saya juga nanti Kalau intimidasi sebelumnya apa bentuknya? intimidasinya mah banyak, intimidasi mah. Nah, tidak bawa bendera One Piece kenapa? Bawa bendera One Piece, kita bawa. Oh tidak, tapi tidak digelar tadi 1003 ya? Digelar, Oh, cuman digelar. ada beberapa ya karena kita masanya juga terbatas. Ada sekitar 70 bendera One Piece kita gelar. Tadi kan menarik ada dugaan suap yang 150 ya, dugaan itu. Seberapa yakin Mas Samsul indikasi dugaan itu? Mungkin pertanyaan-pertanyaan itu nanti akan dijawab oleh Korlap karena saya juga sebagai koordinatornya saja. Oh, gitu. Nah itu kebijakan daripada Korlap karena saya juga udah rundingan. Kalau misalkan untuk tuntutan-tuntutan itu nanti akan disampaikan oleh Korlap. Oke. Nah, Tapi seperti itu. intinya bahwa teman-teman akan terus berjuang, termasuk terus akan mendesak DPR, Komisi 3 untuk persoalan Tetap ini. kita akan terus desak terus, terutama di PDAM terlebih dahulu karena hari ini di PDAM kan tidak ditemui, goalnya tidak ada, makanya kita akan terus-terusan. Bisa jadi 17 Agustus kita akan bawa masa lebih banyak lagi. Nah, rencana ke APH kapan? Nih di aparat penegak hukum kita nanti konsolidasikan sama teman-teman, konsolidasikan setelah daripada aksi ini kita evaluasi besar-besaran, kemudian kita rembukan bahwasanya ya ini tindakan represif daripada aparat. Termasuk dugaan itu akan dilaporkan juga ke APH. Betul, di Saber Pungli. Ya, di Saber Pungli. Artinya sudah ada mengantongi minimal bukti petunjuk lah atau alat Sudah ada. bukti. Sudah ada. Oke, terima kasih banyak Mas Samsul atas kesempatannya di PKSPD. Terima kasih banyak. Siap. Langsung siap ya, Mas Samsul. Setelah kita melihat situasi lapangan demo yang dilakukan oleh Aliansi Tebing Jerami yang terdiri dari masyarakat sipil dan mahasiswa yang kemudian berakibat ricuh pada saat demo menjelang sore hari atau sekitar menjelang jam 4 sore, apa yang terjadi?
sangat sederhana sebenarnya yang terjadi mengapa itu ricuh. Para pendemo atau aliansi topi jerami merasa jengkel karena berkali-kali atau berjam-jam menunggu untuk bisa ketemu dengan jajaran direksi atau PLT di Rut PDAM ternyata tidak juga datang. Begitu juga para manajer juga tidak muncul. Nah, kejengkelan itulah yang kemudian memaksa para pendemo ingin menerobos barisan atau barikade yang dijaga aparat keamanan. Di saat itulah kejengkelan itu terjadi dan kesalahpahaman antara aparat dan para pendemo akhirnya menimbulkan kericuan. Sempat terlihat ada baku hantam, tetapi sangat tidak jelas siapa yang memulai dan apa sebab yang terjadi. Tetapi sekali lagi yang jelas adalah karena kejengkelan bahwa para pendemo ingin bertemu atau ingin mendapat penjelasan dari PLT di Rut PDAM, termasuk jajaran direksi atau jajaran manajer, tapi tidak muncul-muncul. Nah, padahal tuntutannya sangat sederhana, hanya ingin mempertanyakan mengapa rekrutmen itu sembunyi-sembunyi hanya 2 hari, dan mengapa pula kemudian lowongan kerja itu dibuka secara sembunyi-sembunyi tidak terbuka. Kemudian juga ingin mendapatkan penjelasan soal dugaan adanya transaksi atau kemudian yang diterima masukan PDAM adalah 150 juta. Nah, itulah yang kemudian disuarakan di samping suara-suara lainnya ada tuntutan soal pelayanan buruk, kemudian tagihan rekening PDAM yang melonjak-lonjak tanpa kepastian apa sebabnya tagihan itu melonjak-lonjak. Nah, itulah yang terjadi membuat kericuan-kericuan itu. Sebenarnya ketika demo kemarin itu, kalau saja kemudian PLT di Rut PDAM dan atau jajaran manajer itu menurut para pendemo, tidak akan terjadi kericuan dan bisa berdialog secara waras. Karena apa yang disampaikan adalah keluhan dari kepentingan publik. Nah, patut menjadi catatan dan pertanyaan bagi kita, apakah jajaran direksi PDAM atau PLT di PDAM atau jajaran manajer PDAM atau pemerintahan Lukisai dan termasuk di dalamnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah khususnya Komisi 3 dan komisi-komisi lainnya, apakah tidak paham bahwa BUMD, PDAM dan BWI adalah pemegang sahamnya adalah masyarakat. Pemegang sahamnya adalah orang yang berKTP Indramayu. Pemegang sahamnya adalah anak-anak yang masih dalam kandungan dan itu termasuk adalah pemegang saham dari perusahaan milik daerah. BUMD bukanlah badan usaha milik dewek. BUMD, PDAM dan BWI bukanlah milik bupati, wakil bupati atau dewan. Dan PDAM bukanlah milik PLT Dirut dan jajaran manajer PDAM, tetapi semua adalah milik rakyat. Karena itu sahamnya adalah saham rakyat. Maka aliansi topi jerami adalah bagian daripada rakyat. Maka dia memiliki atau mempunyai legal standing sebagai pemegang saham yang berhak menanyakan apakah laporan keuangannya sehat, apakah kemudian core bisnisnya kemudian sehat, apakah kemudian rekrutmen atau lowongan pekerjaan yang dipublikasikan itu bisa transparan atau memungkinkan semua orang bisa berkompetisi sehat. Apakah benar kemudian ada dugaan 150 juta yang bisa diterima oleh PDAM dalam lowongan yang kemarin. Nah, hal itulah yang mestinya disadari oleh pemerintahan Lukisai, oleh PLT, Dirut PDAM, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Sekali lagi bahwa PDAM dan BWI sebagai BUMD, sahamnya adalah milik masyarakat luas, sahamnya milik warga Indramayu atau sahamnya milik publik yang berKTP Indramayu, termasuk anak-anak, termasuk
janin yang masih dikandung di dalam badan ibunya, maka dia sebagai pemilik saham PDAM dan BWI. Nah, inilah rupanya yang tidak bisa dipahami atau tidak dimengerti oleh Dirut PLT PDAM, jajaran direksi PDAM, jajaran manajer PDAM, termasuk oleh pemerintahan Lukisai, termasuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Semestinya Dewan Perwakilan Rakyat dengan demo ini sudah harus mengundang jajaran PDAM termasuk juga Lukisai untuk mempertanyakan apa yang kemudian kemarin disuarakan oleh Aliansi Topi Jerami. Nah, begitu juga pemerintahan Lukisai mestinya juga segera melakukan tindakan atas dugaan-dugaan perkorupsian yang terjadi begitu masif atau begitu syarat di PDAM, begitu juga di BWI, tentu dengan melakukan audit investigatif atau yang dituntut oleh Aliansi Topi Jerami dengan istilah audit forensik. Tujuannya adalah audit investigatif atau nama lain audit forensik atau nama lainnya audit dengan tujuan tertentu adalah untuk membongkar apakah benar ada kecurangan atau fraud yang terjadi di PDAM. Kemudian apakah benar ada kerusakan manajemen, kemudian apakah benar rekrutmen itu kemudian transaksional. Nah, itulah yang harus dipahami oleh para pengambil kebijakan, oleh bupati dan wakil bupati, oleh para jajaran direksi, dan oleh Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Aliansi Topi Jerami adalah bagian daripada pemegang saham, pemilik saham terhadap perusahaan daerah atau terhadap PDAM dan BWI. Dan bayi yang masih dikandung atau yang belum lahir pun punya hak orang tuanya untuk mempertanyakan atas nama janinnya apakah PDAM sehat, apakah PDAM kemudian tidak memeras masyarakat dalam hal pengenaan tarif. Karena kalau orientasinya PAD maka itu sangat keliru karena PAD di dalam BUMD atau di dalam perusahaan milik rakyat bukanlah menjadi target utama untuk PAD karena orientasi atau profit oriented tidak bisa diberlakukan oleh BUMD, apalagi kemudian PDAM memegang monopoli terhadap produk yaitu air. Jika saja kemudian tidak monopoli produk, mungkin konsumen akan berpindah kepada pemilik produk lain atau produsen air lain karena pelayanan kemudian tarifnya yang mungkin juga tidak melonjak-lonjak. Nah, untuk itu perlu dipahami bahwa Aliansi Topi Jerami adalah hal yang wajar untuk melakukan demo untuk mempertanyakan. Nah, kita mendapat penjelasan dari koordinator lapangan yang mengatakan bahwa Topi Jerami, Aliansi Topi Jerami tidak berhenti pada demo Kamis kemarin saja dan akan dilanjutkan pada demo-demo selanjutnya sebelum tuntutannya kemudian bisa didialogkan. Kemudian Aliansi Topi Jerami juga menurut koordinator lapangan seperti yang kita saksikan bersama penjelasannya bahwa akan ke saber pungli kemudian akan mendesak aparat dalam hal ini Kejaksaan Negeri dan kepolisian untuk menindaklanjuti adanya dugaan-dugaan pungli, adanya dugaan-dugaan perkorupsian di dalam tubuh PDAM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.